kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik Monika. Maaf ya Bu Anggi, saya mengganggu waktunya. Bu Anggi lagi ngajar, saya minta tolong untuk tugas saya sebetulnya tugas CGP guru penggerak. Kebetulan saya guru penggerak angkatan ke-7 nih Bu Anggi. Nah di situ ada tugas namanya untuk mengevaluasi atau mengobservasi teman sejawat gitu. Jadi Bu Anggi, saya minta waktunya untuk membantu mengerjakan tugas saya itu sebenarnya Bu Anggi ya. Baik, gini Bu Anggi, kan tadi belajar di kelas apa? Di kelas 11 ya? Kelas apa? AP3 hadir semua tuh? Ada beberapa yang tidak hadir karena izin. Nah, nanti selanjutnya kelas apa nih Bu Anggi? Selanjutnya nanti di 11 AP2 dan 11 AP1. AP2 sama AP1. Nah di AP2 ini tujuan pembelajarannya apa sih Bu Anggi? Untuk nanti pertemuan selanjutnya itu di AP2 mempersiapkan materi mengenai air conditioning and cabin pressurized pada pesawat udara seperti itu. Oh gitu, mereka udah mulai ini ya pengenalan pesawat udara ya? Iya betul. Oke siap. Nah kalau misalkan selama ini ya kan saya yakin Bu Anggi berpengalaman dengan berbagai karakter siswa kita yang unik-unik gitu ya. Di pelajaran produktif atau di pelajaran Bu Anggi, nah komunikasi selama ini yang Ibu lakukan untuk pendekatan terhadap mereka seperti apa supaya tujuan pembelajaran kita itu tercapai gitu? Ya pertama mulai menjelaskan materi ya Bu ya, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik nih Bu yang nanti adanya respon balik nih dari guru dan siswanya. Jadi komunikasinya itu tidak hanya dari gurunya aja menyampaikan, tapi siswanya juga mungkin ada pertanyaan atau bergantian siswanya yang menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan. Oke, berarti ada pertanyaan pematik di pendahuluan kita ya. Jadi hanya supaya pembelajaran kita itu berkesinambungan antara pembelajaran minggu kemarin dengan yang sekarang gitu Bang ya. Oke, kemudian kalau misalkan pastinya kan di dalam kegiatan itu ada aja hambatannya ya. Nah, ada nggak sih hambatan yang menghalangi tujuan pembelajaran kita ini? Tentunya ada ya Bu, karena dari sekian banyak siswa pastinya ada beberapa yang mungkin merasa lelah setelah belajar terlalu banyak ataupun perjalanan mereka yang jauh ya, jadi mungkin ada ya, atau yang mungkin membantu orang tuanya dulu di rumah jadi membuat sudah lelah di kelas. Nah jadi ada beberapa yang mungkin tidak bersemangat untuk belajar gitu, ataupun sedang sakit. Maka setelah selesai KBM saya menyampaikan atau mengajak diskusi siswa tersebut nih, apa sih kendala apa yang sedang dihadapi, curhat lah ya. Kadang-kala kita karena posisinya udah kelas tingkat atas, tingkat tinggi, jadi kita memposisikan bukan sebagai guru lagi tapi sebagai sahabat gitu ya Bang ya. Iya, siap. Nah kalau dibuat skala nih Bu Anggi untuk parameter kemampuan mereka sebelum Bu Anggi mengajar, itu ada di skala berapa Bang Anggi? Untuk di pelajaran ekosistem sendiri saya memberikan di 65 Bu. 65 ya, karena KKM kita 75 ya. Kita anggap supaya mendekati KKM lah ya. Oke baik. Nah tadi kan ada siswa yang istilahnya ceritanya sudah sudah komunikasi, sudah curhat sama ibu. Nah, solusi apa yang kira-kira menurut ibu yang tepat untuk menangani permasalahan mereka gitu? Nah ini nanti pembelajarannya itu kan ketika sudah begitu kan mungkin rasa sulit, jadi kita sama berdasarkan discovery learning, lalu dengan pendekatan scientific learning, lalu secara berkelompok. Jadi ketika berkelompok mungkin dia bisa beradaptasi dengan temannya, saling berdiskusi, jadi itu akan menimbulkan atau menambah semangat si siswa tersebut sama-sama belajar. Berarti tidak hanya tugas individu tapi ada tugas kelompoknya gitu ya, karena kan karakter anak kita itu tentunya
kalau misalkan kita sudah tahu solusinya, tentunya kan ada strategi yang paling amannya seperti apa nih? Kan tadi sudah ada tahapan apa namanya tuh, tahapan di kerja kelompoknya ya, kerja kelompoknya. Strategi kerja kelompoknya seperti apa Bu? Dengan tugas kelompok ini membuat pembelajaran itu lebih kondusif karena ada beberapa masukan ya Bu ya, karena masing-masing perorangan pasti punya ide dan Benar. jadi kan lebih demokratis, lebih menyenangkan gitu. Jadi supaya materi yang telah disampaikan di awal itu bisa lebih terserap oleh siswa di sini. Tapi setelah kelompok ada presentasinya nggak? Ada Bu. Ada ya, ke depan berarti masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya masing-masing. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab juga. Tanya jawab gitu. Dari Jadi, kelompok lain. menjawab kelompok yang sedang presentasi. Oh iya, jadi tetap ada interaksi antara si penyaji dengan temannya ya. Iya. Secara nggak langsung itu tutor sebaya gitu ya, tutor sebaya, kitanya juga si anak itu kan discovering, jadi dia menggali sendiri kemampuannya, ilmunya. Kita hanya sebagai fasilitator atau sebagai fasilitasnya aja ya. Mengarahkan ya Bu ya, yang benar-benar. misalkan ada yang keliru, perbaiki atau Iya kita luruskan. benar-benar, atau miskonsepsi gitu ya, yang diartikan misalkan dalam suatu pernyataan, apalagi kan bahasa-bahasa produktif itu tidak mudah dicerna gitu ya, bahasa Inggrisnya sudah berbeda, Inggris teknik, benar itu kalau nggak gurunya yang mengarahkan agak sulit juga, kalau dia langsung searching itu agak sulit juga ya. Iya baik. Nah ini kira-kira jangka waktu untuk untuk meningkatkan kemampuan siswa ini berapa lama nih? Untuk jamnya, atau misalkan butuh berapa lama untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu ini? Nah, dikarenakan di sekolah kita ya Bu ya, dalam 1 jam pertemuan yang 45 menit, 45 dari menit, per hari itu hanya 2 jam pelajaran, maka ya paling tidak satu materi tersebut dapat dilaksanakan pada 2 hari, minimal tuh 4 jam pertemuan. 4 jam pelajaran ya, berarti 2 kali pertemuan ya, 2 minggu. Iya baik. Kalau ukuran keberhasilannya nih Bu Anggi, ukuran keberhasilan kita sudah mencapai tujuan pembelajaran ini apa? Paling tidak siswanya atau siswa-siswinya itu sudah mencapai KKM. Nilai KKM, iya. Syukur-syukur kalau di atasnya, benar. Gitu. Minimal semua sudah mencapai KKM ya, karena kita masih mencakup kurikulum 13 gitu ya. Baik Bu Anggi. Nah kalau gini ya, setiap rencana aksi itu atau rencana yang Ibu laksanakan tentunya kan ada hambatan. Untuk mengantisipasi hambatan ini, meminimalisir hambatan ini gimana? Meminimalisir hambatannya ya Bu ya. Mengurangi hambatan kan tadi istilahnya minat siswanya berkurang gitu ya. Kemudian ada aja kan istilahnya karena dia lelah, supaya membangkitkan semangat laginya gimana? Dengan memberikan beberapa pertanyaan di saat pembelajaran dan memberikan poin tambahan. Iya penyemangat reward ya. Reward gitu. Jadi ketika si siswa tersebut dapat menjawab, tentunya mereka mendapatkan poin gitu. Jadi menambah angka kredit nilai dia nanti ketika di penilaian akhir. Iya betul. Itu. Ketika akumulasi berarti sudah ada tabungan lah ya, atau tabungan nilai gitu ya Bang. Iya. Ya kalau namanya guru kan gimana caranya supaya anak kita itu mencapai KKM, mensiasatinya salah satunya ya tadi dengan mencicil lah istilahnya, mencicil nilai gitu ya, mengumpulkan nilai-nilai supaya ketika di ujian akhirnya atau sumatifnya itu ketika dia anjlok kita masih bisa lihat di hariannya gitu ya Bang ya. Keaktifannya saat Benar, keaktifannya. Nah untuk menjaga aksi nyata atau rencana Ibu, nah komitmen Ibu untuk menjaga aksi nyata tadi kira-kira seperti apa nih komitmennya? Tentunya dari saya sendiri juga nggak bisa berjalan sendiri ya Bu. Betul. Tentunya memerlukan kerjasama dengan sesama guru produktif tentunya di bidang teknik pesawat
saudara gitu. Jadi dikomunikasikan apa sih tujuan kita selanjutnya nih di produktif gitu. Jadi dalam untuk peningkatan kompetensi ya di jurusan kita sendiri yaitu teknik pesawat udara gitu. Ya karena keren dan electrical avionics ya, gitu. karena memang bedanya karakter kita sama SMA itu justru di kompetensinya ya, makanya kita ada ujian kompetensi. Mau tidak mau berarti guru produktif itu harus berkolaborasi gitu ya, bekerja sama gitu kan, supaya tujuan yang ingin kita capai si anak tersebut sesuai dengan visi dan misinya sekolah gitu ya Bang ya. Oke, baik Bu Anggi, saya ucapkan terima kasih banyak sama Bu Anggi atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan tujuan pembelajaran yang akan Bu Anggi lakukan seperti apa, kemudian area pengembangan yang akan dicapainya juga bagaimana, terus strateginya juga sudah diceritakan gitu. Itu menurut saya luar biasa Bu Anggi, jadi tinggal aksi nyata atau actionnya aja gitu ya Bu ya. Baik, nanti saya minta waktu masuk ke ruangan Bu Anggi untuk observasi ya Bu Anggi ya, dalam pembelajaran Bu Anggi ya. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Anggi. Assalamualaikum.